Tips dan trik bagi konsumen agar cerdas dalam menyikapi pengawet yang efektif dan aman pada makanan dan minuman yang dikonsumsi. Perilaku sebagai konsumen terhadap produk pangan, hal yang perlu diperhatikan untuk keamanan pangan yang dikonsumsi adalah: pertama, bacalah dengan cermat label produk pangan yang akan dibeli, karena dalam label akan tertulis jenis bahan pengawet yang digunakan. Perhatikan jenis pengawet tersebut dan kenali apabila ada keanehan informasi. Miliki informasi yang cukup mengenai jenis-jenis pengawet pangan yang boleh dan tidak boleh ada pada produk pangan. Ini dapat diakses juga di website resmi lembaga pangan, baik dalam maupun luar negeri, seperti BP POM atau tanyakan langsung kepada layanan informasi lembaga pangan terkait. Penerimaan yang wajar terhadap informasi tentang pengawet pada label akan mendorong produsen bersikap jujur dalam mencantumkan informasi. Kedua, konsumsilah pangan secara wajar dan beragam, serta perhatikan takaran saji atau serving size setiap jenis pangan, agar tidak terjadi akumulasi suatu bahan pengawet tertentu. Hal ini juga dimaksudkan untuk meminimalkan setiap risiko dari bahan pengawet yang kemungkinan dikonsumsi. Intinya, konsumsilah produk pangan yang menggunakan bahan pengawet dengan secara cerdas, agar terjamin keamanan pangannya. Ketiga, hindarilah produk-produk yang menggunakan bahan pengawet yang seharusnya tidak perlu atau tidak sesuai penggunaannya. Hal ini dapat meminimalkan dampak negatif yang dihasilkan oleh pengawet tersebut, seperti penggunaan benzoat pada makanan ber-pH tinggi atau penggunaan pengawet pada pangan yang telah terkemas aseptis. Keempat, kenalilah tanda-tanda fisik yang praktis antara bahan pangan yang diawetkan dengan pengawet untuk pangan atau yang bukan untuk pangan. Hal ini dapat digunakan sebagai tindakan kendali positif yang dapat dilakukan konsumen agar produsen yang nakal itu jera. Sebagai contoh, kenali ciri-ciri formalin, yaitu salah satu bahan antimikroba terlarang, misalnya pada daging ayam. Nah, perhatikan bagian tertentu dari ayam. Jika diberi formalin, bagian paha hingga kaki akan terlihat kaku, dan jika daging ditekan akan terasa keras. Selain itu, daging akan berbau obat jika diberi formalin. Daging ayam yang sudah diberi formalin akan menunjukkan warna yang lebih putih pucat dibandingkan dengan daging ayam segar. Yang kelima, carilah produk pangan yang meminimalkan penggunaan bahan pengawet, juga produk yang menggunakan teknologi pengawetan jenis lain agar risiko negatif yang ditimbulkan oleh penggunaan pengawet berlebihan dapat diminimalisir. Hindari produk-produk dengan penggunaan pengawet yang seharusnya tidak perlu dilakukan, disebabkan sifatnya tidak prinsip atau fungsional atau dapat digunakan dengan penggunaan teknologi pengemasan aseptis seperti dengan pengemasan Tetra Pak untuk susu cair atau minuman lain. Yang keenam, di sini dituntut untuk bersikap kritislah pada produk pangan yang secara normal tidak tahan lama, namun pada kondisi tertentu dapat bertahan sangat lama atau dikhawatirkan menggunakan pengawet dengan takaran yang tidak wajar. Sesuaikan komposisi atau jenis bahan pengawet yang digunakan pada produk pangan dengan daya simpan normal produk. Ketujuh, amatilah kelayakan daya simpan produk dari segi komposisi bahan bakunya, kemasannya, dan cara penyimpanannya. Kita perlu waspada loh bila terdapat situasi atau fenomena yang tidak logis. Seperti, bakso dapat disimpan pada suhu kamar lebih dari 2-3 hari. Itu kan sangat tidak masuk akal. Coba tanyakan pengawet atau perlakuan apa yang diberikan pada produk tersebut. Berikutnya, kedelapan, jangan mudah terpengaruh dengan berita-berita tidak berdasar yang bersangkutan dengan bahan pengawet, karena dikhawatirkan terdapat alibi atau intrik perdagangan dan politik. Biasakan mengenali terlebih dahulu jenis pengawet yang tertera pada label komposisi bahan dan jangan memberikan penilaian negatif terlebih dahulu atas dasar ketidaktahuan. 9. Bersikaplah kritis dengan melaporkan setiap pelanggaran kepada pihak yang berwenang terhadap bahan pengawet pada khususnya dan bahan tambahan pangan pada umumnya. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalkan kecurangan atau penyimpangan yang terjadi pada penggunaan bahan pengawet
serta bahan tambahan pangan lainnya. Terakhir, ke-10, kurangi tuntutan untuk memperoleh produk yang terlalu awet atau tahan lama sehingga tidak memicu produsen untuk menggunakan pengawet atau antimikrob yang seharusnya tidak terlalu diperlukan. Itulah tips dan trik bagaimana menjadi seorang konsumen yang cerdas untuk menyikapi bahan-bahan pengawet yang ada pada makanan ataupun minuman secara efektif dan aman tentunya. Salam sukses dan maju terus untuk Indonesia Raya.